Coba bayangin deh, ada seorang pria, dia sama sekali nggak dikenal dunia, tapi namanya justru disebut-sebut sama orang paling berpengaruh di masanya. Ini bukan cerita soal jadi terkenal ya, tapi soal kemuliaan sejati, yang justru tersembunyi jauh dari mata publik. Ini nih yang bikin penasaran. Kenapa coba seorang pemimpin palung berkuasa dalam sejarah, capek-capek setiap tahun nyariin seorang pria miskin yang, ya nggak ada yang kenal sama sekali? Sebenarnya apa sih yang dicari dari orang yang kelihatannya biasa-biasa aja ini? Nah, pencarian ini dipimpin langsung oleh Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Kita tahu kan, beliau ini sosok yang terkenal tegas dan adil banget. Tapi ternyata di balik itu semua, beliau punya satu misi pribadi, misi tahunan yang super misterius. Sampai-sampai para sahabatnya pun bingung, ini ngapain sih? Dan ini tuh bukan pencarian yang main-main loh. Setiap tahun, setiap kali ada rombongan dari Yaman datang, pertanyaan yang keluar dari mulut Khalifah Umar itu ya cuma satu itu aja. Ada Uwais ibn Amir nggak di antara kalian? Ini udah bukan sekedar tugas lagi, tapi kayak semacam obsesi suci. Jadi makin dalam kan misterinya, siapa sih sebenarnya Uwais ini? Ternyata, usut punya usut, pencarian Khalifah Umar ini bukan kemauan beliau sendiri. Bukan. Beliau itu sedang menjalankan sebuah wasiat yang sangat penting. Sebuah, ya bisa dibilang nubuat, yang datangnya langsung dari Nabi Muhammad. Nah, disinilah letak luar biasanya. Coba deh kita pikirin. Khalifah Umar loh, salah satu sahabat terdekat Nabi yang udah dijamin masuk surga, malah diminta buat nyari orang ini cuma supaya orang itu mendoakan ampunan buat beliau. Luar biasa kan? Ini nunjukin seberapa tinggi si derajat Uwais ini di hadapan Allah. Jadi, pencarian ini bukan asal cari aja. Nabi udah kasih 3 petunjuk yang jelas banget. 3 tanda pengenal. Pertama, soal asal-usulnya yang spesifik. Kedua, ada tanda fisik yang unik di badannya. Dan yang ketiga, ini nih kuncinya. Petunjuk soal karakter utamanya. Baktinya yang gak ada tandingannya ke ibunya. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu itu tiba. Bayangin, di tengah kerumunan orang dari Yaman, mata Khalifah Umar akhirnya menangkap sesosok orang yang ciri-cirinya, wah udah beliau hafal di luar kepala. Disinilah pertemuan akbar itu akan terjadi. Dengan hati-hati, Khalifah Umar mendekat dan langsung ke intinya. Apakah Anda Uwais ibnu Amir? Dan pria itu cuma menjawab singkat, iya, tanpa tahu kalau jawaban singkat itu udah ditunggu bertahun-tahun. Oke, cek pertama. Umar lanjut. Dari Murad, lalu koran? Lagi-lagi jawaban singkat, iya. Tanda pertama perkonfirmasi. Wah, jantung Khalifah Umar pasti deg-degan banget saat itu. Lanjut ke petunjuk kedua, yang ini lebih personal, soal tanda fisik. Anda dulu punya penyakit kulit, lalu sembuh tapi ada bekasnya? Dan bener aja, jawaban ya memastikan tanda kedua juga cocok. Udah nggak ada keraguan lagi nih. Terakhir, pertanyaan kunci. Pertanyaan yang jadi sumber kemuliaan Uwais. Apakah Anda masih punya seorang ibu? Dengan jawaban ya yang terakhir ini, fix, identitas pria dalam nubuat itu terungkap sudah. Di hadapan Khalifah Umar, sekarang berdiri Uwais Al-Qarani. Dan inilah klimaksnya. Khalifah Umar, pemimpin umat Islam dengan semua kekuasaan di tangannya, justru merendahkan diri di hadapan orang yang kelihatannya biasa ini. Beliau menjalankan wasiat Nabi dan memohon, tolong doakan ampunan untuk saya. Ini momen yang luar biasa ya, momen yang ngajarin kita kalau puncak kemuliaan itu justru ada di kerendahan hati. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, terus gimana setelah pertemuan yang bikin merinding ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Gimana reaksi Uwais pas tahu identitasnya yang selama ini dia sembunyiin, malah ketahuan sama pemimpin tertinggi? Khalifah Umar langsung nawarin apa yang mungkin kita semua impikan, surat sakti dari khalifah, jaminan status, kenyamanan hidup, pokoknya enak deh. Tapi apa jawaban Uwais? Dia menolaknya dengan halus. Buat dia, kemuliaan sejati itu bukan soal pengakuan manusia, tapi soal kedudukannya di mata Tuhan. Dan itu cuma bisa dijaga dengan hidup sederhana. Jadi ketenaran yang tiba-tiba datang ini, buat Uwais itu bukan hadiah, malah jadi beban. Kenapa? Karena perhatian dari banyak orang itu bisa mengancam keikhlasannya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memilih pergi, menghilang lagi di tengah keramaian. Demi apa? Demi menjaga hatinya tetap bersih dan murni. Kisah Uwais Al-Qarani ini benar-benar bukan sekedar cerita pengantar tidur ya. Ada banyak banget pelajaran penting di dalamnya yang kayaknya makin relevan buat kita sekarang. Jadi, apa aja sih hikmah yang bisa kita petik dari sini? Oke, jadi poin utamanya ada beberapa.
Pertama, cerita ini ngasih tahu kita kalau nilai seseorang itu nggak diukur dari jabatan atau kekayaan, sama sekali bukan. Kedua, kekuatan sejati itu justru ada di kerendahan hati. Dan yang paling penting, ternyata jalan tol menuju kemuliaan itu adalah lewat pintu bakti kita ke orang tua. Sesimpel itu. Nah, kunci dari semua ini ada di satu konsep yang namanya birrul walidain. Inilah bisa dibilang sumber kekuatan supernya Uwais. Baktinya yang tulus, yang tanpa pamrih ke ibunya, itulah yang mengangkat derajatnya setinggi langit. Sampai-sampai doanya pun didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan pelajaran dari kisah Uwais ini akarnya kuat banget loh, ada di dalam Al-Quran. Perintah buat berbakti sama orang tua, itu salah satu perintah paling dasar. Posisinya persis setelah perintah buat menyembah Allah. Jadi ini bukan sekedar saran atau anjuran baik ya, ini adalah sebuah perintah, sebuah ketetapan. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di era media sosial, di mana semua orang kayaknya berlomba-lomba buat eksis, buat dilihat, buat diakui, kisah Uwais ini justru seolah-olah ngasih kita pertanyaan kebalikannya. Jangan-jangan kekuatan sejati, kemurnian hati, dan kemuliaan yang hakiki, itu justru kita temukan saat kita memilih untuk tidak dikenal oleh siapapun? Gimana menurut Anda?